warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi yang berjudul Reformasi Protestan, Pemikiran Luther dan Calvin dengan mata kuliah Pemikiran Politik Barat yang beranggotakan saya sendiri, Lisa Tania Hidayati, kemudian ada Muzamil Apriyado dan juga Randy Andeska. Baik, di slide pertama ini ada latar belakang. Gerakan reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, John Knox, dan lain-lain berdampak luas terhadap sejarah pemikiran sosial, keagamaan, dan politik Eropa. Gerakan ini pada mulanya hanyalah rangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan Imperium Katolik Roma. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya, gerakan ini memiliki konotasi lain. Ia dianggap identik dengan semua gerakan keagamaan dan organisasi yang menentang kekuasaan Paus di Roma. Slide selanjutnya, reformasi Protestan Jerman di bawah Luther. Ada faktor yang menyebabkan awal gerakan reformasi Protestan terjadi di Jerman. Yang pertama, Jerman yang sekitar abad 15 sampai 16 masih merupakan negara agraris, adalah negara yang terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Sektor industri, perdagangan, dan manufaktur belum berkembang seperti di Inggris atau di Italia. Katolisisme yang berwatak konservatif yang paling kuat berpengaruh di negara ini. Penyembahan terhadap benda dan tokoh kerama dianggap sebagai kepercayaan yang wajib diyakini oleh mereka. Penjualan surat-surat pengampunan dosa juga paling banyak dijual di Jerman, melebihi negara-negara Eropa lainnya. Kemudian akan dilanjutkan atau disampaikan oleh saudara Muzamil Apriyado. Dalam konteks demikian munculnya Martin Luther menyampaikan keharusan adanya pembaharuan keagamaan yang mencetuskan rekam reformasi Protestan di Jerman dengan melakukan BCI, protes sosial keagamaan kepada kekuasaan Paus, desentralisasi lembaga pendekatan berdampak jauh, yaitu mengakibatkan timbulnya tuntutan agar semua manusia dianggap sama di hadapan Tuhan. Tidaklah ada kelebihan seseorang pastor dibanding orang lain, melainkan karena amal kebajikannya. Desakralisasi juga menggoyangkan sistem hierarki gereja. Para pengikut LU menolak hierarki kependekatan karena hierarki itu dianggap bertentangan dengan prinsip kebersamaan manusia di hadapan Tuhan. Selain itu, Luther menolak tradisi keagamaan Katolik yang sudah berlangsung ratusan tahun. Hak istimewa pastor membaca dan menafsirkan kitab suci. Penolakan Luther terhadap tradisi ini terus saja berdampak luas. Kebenaran agama kemudian bersifat indefensible dan multi-interpretasi. Luther juga kritis terhadap doktrin politik gereja Katolik. Karena gagasannya itu, Luther mempunyai dukungan politis yang luas dari kalangan pengusaha dan dukungan mereka kepada Luther selain karena alasan keagamaan juga karena alasan ekonomis dan politik. Bagi Luther, kerja keras memperoleh kekayaan ekonomi dan status sosial bukanlah suatu dosa, tetapi justru merupakan suatu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan kerja keras, orang akan memperoleh rahmat Tuhan. Luther telah mensubordinasikan kegiatan-kegiatan duniawi atau kegiatan ekonomi berbagai-bagai dari kewajiban atau nilai spiritual dan askesme keagamaan. Dengan gagasan ini, Luther telah memunculkan suatu moralitas kapitalis moral yang tidak pernah ada dalam ajaran monatisme Katolik abad pertengahan. C. Pemikiran Johannes Calvin. Johannes Calvin merupakan tokoh penting lainnya dalam gerakan reformasi Protestan. Sebagaimana Johannes Calvin telah
telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofi, dan intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Bedanya adalah pemikiran Calvin lebih radikal dibandingkan Lutheran. Menurut Calvin, sumber segala dosa adalah perbuatan menyia-nyiakan waktu. Mengenai ateisme Calvin itu Weber berkomentar, pemborosan waktu adalah dosa terbesar. Pemborosan waktu untuk hal yang sia-sia, pergaulan sosial, bicara tak terarah, berpoya-poya, tidur berlebihan kecuali untuk kesehatan. D. Dampak reformasi Protestan di Barat. Reformasi Protestan atau reformasi gereja, juga disebut reformasi Eropa, adalah suatu skisma dari gereja Katolik yang diprakarsai oleh Martin Luther dan dilanjutkan oleh Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, serta para reformis Protestan awal lainnya di Eropa pada abad ke-16. Gerakan ini umumnya dianggap telah mulai dengan publikasi tesis oleh Luther pada 1517 dan berlangsung sampai berakhirnya Perang 30 tahun melalui perdamaian Westphalen pada 1648. Kesimpulan, bagaimana posisi Protestan kelak memadukan perubahan-perubahan doktrin seperti ketergantungan sepenuhnya pada Alkitab sebagai suatu sumber keyakinan yang benar, sola scriptura, serta keyakinan bahwa iman dalam Yesus dan bukan perbuatan-perbuatan baik adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh pengampunan Allah atas dosa. Sola fide, memotivasi utama di balik perubahan-perubahan tersebut bersifat teologis, kendati banyak faktor lain yang berperan, termasuk bangkitnya nasionalisme, skisma barat yang mengklis kepercayaan bahwa kepausan, dugaan korupsi Kuria Roma, dampak dari humanisme, dan pembelajaran baru Renaissance yang mempertanyakan banyak pemikiran dalam tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.